Musailamah, si nabi palsu, bagian pertama. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Bagaimana pula kiranya mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi, sebagaimana dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab. Putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai nabi. Siapakah Musailamah? Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Thamamah bin Kathir bin Hubaib al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Thamamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah, di lembah Hanifah, wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab. Berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hira. Futuh Al-Buldan oleh Al-Baladhuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu. Pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahmanul Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, yang artinya Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, yakni nabi palsu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari. Utusan Bani Hanifah menemui Rasulullah. Di antara metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Haudzah bin Ali al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Haudzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Tidak lama setelah itu, Haudzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, kedudukan dia, Musailamah, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama, Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya, dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah riya semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan. Futuhul Buldan oleh Al-Baladhuri, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, dan Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalas surat dengan Musailamah. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh, aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami, bagian bumi tertentu, dan bagi Quraisy, bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas surat Musailamah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Fanatik suku sajak pun disangka wahyu. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram.
Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, "Sungguh, ia seorang pendusta." Al-Ahnaf juga mengomentari, "Dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi." Orang-orang yang mamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga, orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah, juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Thalhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Thalhah menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, "Sebut dia Rasulullah." "Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu," kata Thalhah. Ketika Musailamah datang, Thalhah berkata, "Engkau Musailamah?" "Iya," jawab nabi palsu si tukang tipu. "Siapa yang datang kepadamu?" tanya Thalhah. Musailamah menjawab, "Rahman, yaitu Allah." "Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan?" selidik Thalhah. "Dalam kegelapan," jawab Musailamah. Thalhah berkata, "Sungguh, aku bersaksi engkau adalah pendusta, dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi, pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar." Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, Asadul Ghabah oleh Ibnu Athir, dan Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harith bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taghlib, dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Demikian, Allahu a'lam.